Betul, Yesus ciptaan. Pertanyaan yang keempat, berarti Katolik sekarang menyembah ciptaan. Betul? Betul. Betul ya. Kita tidak bisa mengelak dari takdir, ya kan? Kelahiran, cinta, dan kematian itu tidak ada yang tahu. Jadi saya terima sebagai saya seorang Katolik, tidak ada yang menyuruh saya sebagai Katolik. Hanya yang menjadi dasar saya mengimani Katolik itu, yang pertama itu kita dipermandikan setelah kita lahir. Kita ada 7 sakramen, Bang. Pertama itu pertama permandian, terus sampai Gini, Bang. di Yang saya tanya itu perintah dari Yesus ada nggak gitu? Perintah dari Yesus untuk menjadi Katolik. Karena apa? Tokoh utama di Katolik kan adalah Yesus. Tuh? ya ya Adakah perintah benar. dari Yesusnya bahwa jadilah kamu Katolik? Kalau perintah dari Yesus itu dari Yesus langsung ke saya itu sangat tidak mungkin. Tapi Ya nggak mungkin. melalui Setidaknya Yesus berkata di dalam Bible. ya gitu. melalui orang tua saya dan Bible yang saya imani itu adalah dia telah pergi, dalam arti meninggal. Dia telah pergi meninggal dan datang kembali menceritakan tentang mujizat tentang yang pertama itu merubah air menjadi anggur. Jadi disitulah saya mengimani Katolikan seperti itu. Bang, kayaknya abang kurang membaca Bible-nya. Itulah, nggak ada bang dari jawaban Anda mengatakan Yesus menyuruh Anda jadi Katolik, betul? Iya, betul. Tidak secara langsung, tapi dari kalau saya sendiri gini, Bang, yang mengimani dan percaya, Bang, gitu. Ya, kalau di kitab Anda Yesus tidak memerintahkan jadi Katolik, ngapain Anda jadi Katolik? Kata Anda ikut-ikutan orang tua. Bang, coba ya lihat di kitab Anda itu. Di kitab Anda, ajaran Katolik bukanlah ajaran Yesus. Yesus tidak mengenal Katolik. Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik. Terus Katolik itu tidak ada di zaman Yesus. Gitu, Bang. Kenapa saya bilang bukan ajaran Yesus? Abang pahamnya kayak gimana? Tritunggal ya? Tuhan 3 dalam 1. Iya, benar. Yesus nggak pernah mengajarkan Tuhan 3 dalam 1. Yesus hanya mengajarkan sembahlah Allah, yaitu Tuhanmu yang Maha Esa. Bukan menyembah dirinya, bukan menyembah Tuhan yang 3 dalam 1. Oke, baik, Bang. Jadi untuk 3 dalam 1 ini itu saya tidak salah itu Injil Yohanes. Dan aku dan Bapa adalah satu. Iya, Bapa di dalamku dan aku di dalam dia. Kan kayak gitu. Iya. Itu dasarnya. Jadi Tritunggal. Dasarnya di situ juga. Oh, dasarnya dia di dalam aku. Ya, rokoknya, Bang. Kena kau. Belum bakar. Kelihatan rokoknya aja udah kena, Bang. Meskipun belum dibakar. Belum masih bintik. Enggak apa-apa. Jadi Bang, begini Bang, nggak rugi aku bikin akun baru aja. Lanjut, Bang. Aku dan Bapa adalah satu, dia di dalam aku dan aku di dalam dia. Maksudnya itu mereka adalah satu pengajaran, Bang, bukan satu pribadi. Kalau kita melihat di kitab Anda, di Yohanes 17, nomor 11, dikatakan di situ, murid-murid juga satu dengan Bapa. Murid Yesus yang 12 itu juga satu dengan Bapa mereka. Jadi yang dimaksud saat aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus itu bukan berarti Yesusnya
adalah Bapa, bukan. Tapi yang dimaksud adalah satu pengajarannya. Coba lihat Yohanes 17 nomor 11. Bapa dan murid-murid adalah satu. Gimana tuh? Iya bang, ya di situ ada lanjutan bang, itu ada lanjutan di situ. Nah di situ kan Bapak dia bilang sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Nah disitulah Bapak dengan Yesus itu satu, gitu bang, Oh. satu pribadi, begitu. Ya udah, kalau gitu kalau satu pribadi menurut Anda ya kita senam otak sebentar gitu ya. Bang Billy izin. Kita senam Nggak apa-apa, otak Bang. sama Abang. Ketawa aja, nggak apa-apa. Iya, Iya. Bang Kimbol. Menurut Anda di Katolik manusia itu ciptaan atau bukan? Manusia, Hmm. ini ciptaan lah. Oh, Kalau ciptaan. dari segi agama ciptaan, kalau dari segi Baik. akademik ya ilmiah ya perkawinan gitu. Ya, saya hanya Evolusi. tanya ciptaan atau tidak ya. Terus yang kedua, apakah Yesus itu manusia? Manusia. Manusia, baik. Tegas abangnya jawab ya. Yang ketiga pertanyaannya, berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Betul. Betul, Yesus ciptaan. Pertanyaan yang keempat, berarti Katolik sekarang menyembah ciptaan, betul? Betul. Betul ya. Sip. Bang, kalau janganlah Anda sebagai Katolik menyembah ciptaan. Yang disembah itu Tuhan, Bang. Ya. Masa menyembah ciptaan? Sembahlah yang menciptakan, bukan sembahlah yang diciptakan. Ya, betul Bang. Karena yang menciptakan tadi adalah satu tadi karena dia adalah Bapa di surga itu dalam bentuk wujud roh. Dan karena Kata kelakuan Yesus, manusia Bang. yang tidak baik, sabar dulu Bang. Kelakuan manusia yang tidak baik, dia menciptakan, mengutus putranya yang Roh Kudus tadi untuk menebus dosa dunia, bukan menebus dosa Katolik, Muslim, Hindu, Buddha, bukan, untuk menebus dosa dunia. Itu dari kita. Gitu. Jadi sungguh layak dan sepantasnya kami menyembah Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kami. Begitu, Bang. Akut ini Bang Billy ya. Bang Billy mau nanya nggak Bang? Bang Billy mau nanya nggak sama beliau? Oh iya, soal perintah pertama Abang Billy ngelak ini. Temuna, asyar bahasa minimal, asal baris mintakan asal bamba mintakan lares. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun atau ikon gambar yang menyerupai apapun. Jangan kau sulit menyembah kepadanya. Nah, bagaimana Katolik ini memandang patung yang ada di dalam gereja kalian? Kalau kita lihat kan di dalam YouTube tuh disembah, dicium kakinya patung tuh, sesuatu yang disucikan. Bagaimana Anda menanggapi perintah Tuhan yang kedua tadi? Rota selek vessel vetol temur yang membuat bagi patung atau gambar menyerupai apapun. Silakan. Ya. Gitu aja, Bang. Ya. Ya, gimana pandangannya terhadap patung-patung yang ada di gereja Katolik? Ya. Patung itu kita sebut sebagai relief, Bang. Relief. Relief itu apa? Replika. Ya, replika. Oh, terus? Nah, terus karena patung itu sudah diberkati oleh tangan yang orang suci, terus kita menyembah Tuhan, bukan menyembah patungnya, tapi itulah kita menyembah Tuhan begitu. Jadi bukan menyembah Tuhan patung di dalam patung gitu ya. Iya, karena diberkati bahwa itu. Oh iya. Iya katanya Bang Billy.
Bang Billy aja ketawa tuh. Beliau jujur orangnya. Saya seneng gitu Bang Billy. Jujur orangnya. Jadi menyembah Tuhan di dalam patung yang sudah diberkati betul. Ya, yang sudah diberkati. Nah, Yang mantap. pada intinya diberkati. Kalau tidak diberkati, tidak bisa. Oke. Bagaimana kalau sudah lama patungnya itu hancur atau digetok dipukul hancur, itu apakah masih menjadi bagian Tuhan? Hancur masih, semakin lama semakin sakral. Ya, kalau itu dihancurkan, apakah itu masih bagian daripada Tuhan yang sudah dihancurkan? Itu begini ya, itu bukan Tuhan, itu bukan Tuhan, Lalu? tapi itu adalah patung yang Iya. diberkati, patung Bunda Maria. Iya, tadi kan aku Sosok tanya Tuhan di dalam patung sudah diberkati, Anda bilang iya. ya. Nah, terus dihancurkan Ya. tetap macam lapuk kan, abang punya maksud lapuk atau apa? Tetap masih disimpan rapi, bagus. masih disimpan Berarti rapi. Tuhan, oke. Berarti Tuhan Katolik itu dijadikan 3 dimensi, betul? Bagaimana bang? Patung itu berapa dimensi patung? Patung itu terserah mau 2 dimensi, 3 dimensi, yang penting diberkati oleh tangan yang orang kudus begitu. Contoh paus. Enggak, ini kita ngomong sains ya, ilmu alam, jadi Ya. matematika lah. Namanya patung Ya. itu adalah bentuk 3 dimensi. Ya betul. Dia lihat dari sisi kiri, kanan, depan. belakang. Nah, Tuhannya Yesus yang gimana Yesus berdoa kepadanya, yang waktu dia di Taman Getsemani dia berdoa kepada Tuhan kan, ya Bapak kalau boleh cawan itu berlalu daripadaku. Artinya Tuhannya Yesus itu bukan makhluk atau materi 3 dimensi, harusnya kan begitu. Coba ulang-ulang lagi bang. Tuhannya Yesus, Tuhannya Yesus. Kenapa saya bilang Tuhannya Yesus? Karena waktu itu dia berdoa kepada Tuhan di Taman Getsemani. Ya Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Nah, Tuhannya Yesus itu bukanlah materi atau makhluk 3 dimensi sama seperti kita dan patung. Setuju? Iya betul. Oke, nah, tapi Katolik tadi udah mengatakan iya bahwa Tuhan di dalam patung yang sudah diberkati, berarti Tuhan menjadi materi 3 dimensi yang sudah disucikan, betul? Betul. Betul, udah mantap. Lanjut. Iya. Betul ya Bang ya. Jujur kali ya Bang ya. Jujur kan Bang Billy, kayak gini gini Bang Billy ya, maaf banget kalau orang diskusi sama saya jujur saya bingung mau nanya apa lagi gitu, bingung saya. Kalau dusta kan kita tahu nih pasti dia menutupi dengan kedustaan yang lainnya kan, kayak gitu ya. Tapi kalau dia jujur saya kehabisan pertanyaan gitu, apalagi yang mau ditanyain masalahnya. Ya. Jadi dia nggak muter-muter, dia to the point apa yang dia. Iya, ini to the point gitu, gampang dia jawabnya. Ya udah lah Bang, kalau gitu Abang mau nanya lagi Bang. Apa yang kita Kalau imani mereka kan mau begitu. menyembah apapun itu hak mereka. Jadi, kan? Bang, Dia mau. Tadi sabar dulu bang. Tadi yang Tuhan Yesus tadi dia berdoa di Taman Getsemani tadi itu dia berdoa kepada Bapaknya karena dia tahu serta Bapaknya. Ya, kalau dia punya bapak, berarti dia yang mana yang lebih besar, bapak atau anak? Bapa yang lebih besar. Di dalam Bapa ada Tuhan Yesus tadi yang satu saat tadi Tritunggal tadi. Jadi sabar dulu, saya urutkan ini dulu. Jadi biarlah cawan ini berlalu dariku adalah itu dia punya maknanya adalah penebusan dosa karena dia sudah tahu waktunya sudah tiba. Saya akan menebus dosa dunia, makanya bahasanya itu biarlah cawan ini berlalu dariku begitu.
Oke. Berarti dia Iya, berdoa ya kepada Tuhan ya. Nah, berdoa bang, karena dia manusia biasa yang tinggal di Ya antara betul itu. Makanya benar kata Ustadz tadi. Woi, topi TikTok. Hmm. Betul Terus, kata Bang? saya tadi kan. Hmm. Saya bingung Bang Billy, Betul, jujur saya- bingung mau nanya dia. Jujur kali gitu jawabannya dari tadi polos loh. Gak mau ribet gitu ya, yang sesuai gitu. Bingung saya mau nanya apa gitu loh Bang Billy. Heran saya.